Selamat datang di PPN Sungai Liat. Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat atau yang disingkat PPN Sungai Liat beralamat di Jalan Yosudarso nomor 50, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PPN Sungai Liat di Bangka Belitung ini berhadapan langsung dengan daerah penangkapan ikan, di antaranya Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Operasional dari PPN Sungai Liat tercatat detail dalam laporan statistik KKP, di mana di dalamnya terdapat rincian data terkait statistik perikanan tangkap. Tercatat penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan setempat banyak menggunakan alat tangkap seperti payang, pukat cincin, handline, bubu, juga alat tangkap simpel seperti pancing. Statistik menunjukkan beberapa hasil tangkapan yang rutin didapatkan, seperti beragam jenis ikan selar, ikan tenggiri, dan terdapat pula hasil tangkapan cumi. Sudah menjadi hal yang rutin setiap tahunnya ketika berbicara terkait kendala di muara sungai yang merupakan pintu masuk ke dermaga. Hal ini dikarenakan sedimentasi yang mengarah pada pendangkalan jalur masuk PPN Sungai Liat. Jelas merupakan hambatan meski para nelayan membawa hasil tangkapan yang melimpah dari operasi penangkapan yang telah mereka lalui. Berikut merupakan komposisi hasil tangkapan ikan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat. Berikut diperlihatkan salah satu fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat yang merupakan tempat pelelangan ikan. Pada tempat pelelangan ikan ini memiliki aktivitas bongkar hasil tangkapan dan pelelangan ikan. Selanjutnya terdapat tempat pengisian air bersih. Pengisian air bersih ini ditunjukkan kepada nelayan maupun pelaku pada pelelangan ikan. Badan nelayan dikhususkan untuk bekal dalam berlayar. Kemudian diperlihatkan salah satu dermaga yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat. Letak dermaga ini terdapat di dua lokasi, yaitu satu di dalam Pelabuhan Perikanan Nusantara sendiri dan satunya berada di dekat Pelabuhan Sungai Liat. Pada video di atas merupakan dermaga yang berada pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat. Aktivitas bongkar muat ikan di PPN Sungai Liat meliputi serangkaian proses dimulai dari pembongkaran ikan dari pakannya. Ikan diangkat dengan tenaga manusia ataupun katrol ke hanggar, pendaratan ikan dengan menggunakan tali dan dikaitkan ke keranjang. Selanjutnya, ikan dibawa ke TPU higienis untuk disortir dengan cara memasukkan ikan ke dalam keranjang sesuai dengan jenisnya, ukuran dan mutu ikan. Selanjutnya, ikan ditimbang dan dicatat ukurannya untuk dibawa ke gudang atau langsung dipasarkan. Waktu pendaratan ikan di PPN Sungai Liat tergantung dari banyaknya ikan yang diperoleh selama penangkapan. Proses pendaratan ikan yang paling cepat biasanya dilakukan oleh nelayan, pancing, atau paling lama adalah nelayan gaet. Selanjutnya, ikan hasil tangkap dibawa ke distribusi keluar dari tempat pelelangan ikan. Jumlah produksi ikan didapatkan di PPN Sungai Liat paling tinggi hanya kurang lebih 30 ton per harinya. Kemudian, ikan hasil tangkap siap diedarkan ke pasar dan para konsumen lainnya. Selanjutnya, tidak lupa melakukan kebersihan setelah melakukan aktivitas bongkar muat ikan di tempat pelelangan ikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan, dan sarana yang ada di basis penangkapan baik alamiah maupun buatan, dan juga merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik di aspek produksi, pengelolaan, maupun pemasaran. Hakikatnya, pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah merupakan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Urgensi pelabuhan perikanan dalam kegiatan perikanan cukup jelas, yakni sebagai tempat berlabuh kapal atau perahu perikanan dan tempat melakukan kegiatan bongkar muat sarana produksi dan praproduksi. Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan sentra perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari fishing ground sampai awal ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan. Meningkatnya produksi hasil perikanan, hasil tangkapan antara lain karena masih besarnya potensi sumber daya ikan yang ada di laut. Semakin meningkatnya kebiasaan penduduk untuk makan ikan, semakin berkembangnya industri perikanan dan juga semakin meningkatnya pendapatan penduduk per kapita. Hal ini termasuk dalam faktor-faktor yang memicu meningkatnya usaha penangkapan sumber daya ikan di laut sehingga berpeluang untuk meningkatkan produksi tangkapan yang didaratkan. Peningkatan produksi hasil tangkapan tersebut perlu kiranya diimbangi dengan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang terjadi pusat pendaratan pemasaran hasil tangkapan ikan. Namun berdasarkan pada beberapa penelitian antara lain bagian struktur organisasi pelabuhan perikanan Nusantara Sungai Liat yang berkenalan kepala pelabuhan, yaitu dipegang oleh Bapak Petani SKI, kemudian subkoordinator staff Ibu Roma SSKI yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum organisasi pelaksanaan administrasi pegawaian, keuangan, dan anggaran. Kemudian ada subkoordinator tata kelola dan pelayanan, yaitu dipegang oleh Bu Luciana MSI, yaitu memiliki tugas melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana. Kemudian ada subkoordinator operasional pelabuhan yang dipegang oleh Purwanti AVI MTI yang memiliki tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi, pembongkaran ikan. Kemudian yang terakhir ada subkoordinator kelompok kerja bandaran, yaitu dipegang oleh Bapak Kirandi SSKI MTI yang memiliki tugas melakukan pelaksanaan pengaturan